I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. Halo teman-teman, saya Lisa Agustin dengan ujung MPM 18. Saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian tanda baca. Apa sih pengertian tanda baca itu? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI 1995 mendefinisikan sebuah tanda baca adalah tanda-tanda yang dapat dipakai dalam sistem ejaan seperti titik, koma, titik dua, dan lain-lain. Konsep tanda baca dibagi menjadi 15 tanda baca dalam ejaan bahasa Indonesia yang telah disempurnakan atau disingkat dengan EYD, yaitu diantaranya adalah tanda titik, tanda koma, tanda titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda tanya, tanda seru, tanda elips, tanda petik tunggal, tanda kurung siku, tanda garis miring, dan tanda singkatan atau apostrof. Selanjutnya yaitu jenis-jenis tanda baca. Yang pertama, tanda titik. Tanda titik digunakan pada akhir kalimat pernyataan. Misalnya, dia akan datang pada pertemuan itu. Selanjutnya, tanda koma. Tanda koma digunakan sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk pertentangan. Misalnya, saya ingin membeli kamera, koma, tetapi uang saya belum cukup. Ketiga, tanda titik koma. Tanda titik koma dapat digunakan sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara di dalam kalimat majemuk. Misalnya, hari sudah malam, titik koma, anak-anak masih membaca buku. Keempat, tanda titik dua. Tanda titik dua digunakan pada akhir suatu pernyataan lengkapnya langsung diikuti perincian atau penjelasan. Misalnya, saya akan membeli alat tulis kantor, titik dua, kertas, tinta, spidol, dan pensil. Selanjutnya, tanda hubung. Tanda hubung digunakan untuk menyambung unsur bentuk ulang. Misalnya, anak, tanda hubung, anak. Yang kedua, berulang, tanda hubung, ulang. Kelima, tanda pisah. Tanda pisah dapat digunakan untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Misalnya, kemerdekaan bangsa itu, tanda pisah, saya yakin akan tercapai. Tanda pisah, diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Ketujuh, tanda tanya. Tanda tanya digunakan di akhir kalimat tanya. Misalnya, siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Tanda tanya. Yang selanjutnya ada tanda seru. Tanda seru digunakan untuk mengakhiri ungkapan yang menggambarkan kekaguman, kesungguhan, emosi yang kuat, seruan, atau perintah. Misalnya, alangkah indahnya taman laut Bunaken, tanda seru. Yang selanjutnya ada tanda elipsis. Digunakan untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan atau tidak disebutkan. Misalnya, penyebab kemerosotan, tanda elipsis akan diteliti lebih lanjut. Selanjutnya ada tanda petik, digunakan untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Misalnya, tanda petik merdeka atau mati, seru Bung Tomo dalam pidato. Yang selanjutnya ada tanda petik tunggal, digunakan untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Misalnya, kita bangga karena lagi, tanda petik tunggal, Indonesia Raya berkumandang di arena Asian Games, kata ketua. Selanjutnya ada tanda kurung, digunakan untuk mengapit keterangan tambahan seperti singkatan atau pandanan kata asing. Misalnya, bahasa Indonesia mempunyai tes standar yang disebut Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia, tanda kurung UKBI. Selanjutnya adalah tanda kurung siku, digunakan untuk mengapit huruf kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Misalnya, peringatan, tanda kurung siku, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dirayakan secara khidmat. Selanjutnya ada tanda garis miring, digunakan dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Misalnya, Jalan Keramat 3, garis miring 10. Yang terakhir ada tanda apostrof. Tanda
apostrof dapat digunakan untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Misalnya, malam, tanda apostrof lah tiba. Lah berarti adalah telah. Yang selanjutnya yaitu faktor penyebab kesalahan dalam pemakaian tanda baca. Jenis-jenis kesalahan penggunaan ejaan. Yang pertama, kesalahan pemakaian tanda baca koma. Tanda koma tidak dipakai di antara unsur-unsur suatu perincian. Contoh, seperti telur koma, susu koma, daging koma, unggas koma, ikan, dan kerang. Perbaikannya, seperti telur koma, susu koma, daging koma, unggas koma, ikan koma, dan kerang. Dalam perbaikan ini, kata ikan diberikan tanda baca koma. Kesalahan pemakaian tanda titik. Tanda titik tidak dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Contohnya, yang telah diperoleh dapat diambil kesimpulan sebagai berikut tanda titik 2. Perbaikannya, yang telah diperoleh dapat diambil kesimpulan sebagai berikut titik. Jadi, menggunakan tanda titik bukan menggunakan tanda titik 2. Yang ketiga, kesalahan pemakaian huruf. Contohnya, Direktur Gizi titik 1992 titik, daftar komposisi bahan makanan titik, Jakarta titik 2 Batara titik. Perbaikannya, Direktur Gizi titik 1992 titik, daftar komposisi bahan makanan titik, Jakarta titik 2 Batara. Nah, pada perbaikan ini penulisan kalimat daftar komposisi bahan makanan itu dicetak tebal dan juga dicetak miring. Yang keempat, kesalahan penulisan kata. Kesalahan penulisan kata depan. Contohnya, di luar jaringan tubuh, kekurangan pasokan glukosa dapat terhambat. Perbaikannya, di luar jaringan tubuh, kekurangan pasokan glukosa karena terhambat. Jadi, antara kata di dan luar itu tidak digabung, melainkan dipisah. Yang kelima, kesalahan penulisan partikel. Contoh, selain bugar, mereka pun telah melakukan tindakan preventif. Perbaikan, selain bugar, koma, mereka pun telah melakukan tindakan preventif. Jadi pada perbaikan diberikan tanda koma dan kata mereka pun itu dipisah, tidak digabung. Terakhir yaitu tingkat keseriusan kesalahan. Hal penting yang perlu dijelaskan setelah pendeskripsian jenis-jenis kesalahan penggunaan ejaan adalah tingkat keseriusan kesalahan tersebut. Tingkat keseriusan kesalahan penggunaan ejaan dapat didasarkan pada dua hal, yaitu frekuensi kesalahan dan persebaran kesalahan.